Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui Yesus Allah menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini dengan nyata. Namun bagi orang yang ingin memperolehnya harus berusaha untuk mencari dan memperjuangkannya. Pengorbanan selalu diperlukan untuk memperoleh sesuatu yang berharga. Demikian juga untuk memperoleh kerajaan Allah ini. Agar kita terus bertekun menemukan kerajaan Allah ini, mari kita dengan penuh kerendahan hati datang kepada Allah. Kita mohon ampun atas semua dosa dan kesalahan kita, agar kita tetap berkenan di hadapan-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejak. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, berkat sabdamu, semoga kami kau dekatkan dengan Dikau. Berkenanlah mengikat perjanjian baru dengan kami dalam diri hamba-Mu. Keadilan ialah Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan bertahta, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Keluaran. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dengan membawa kedua loh hukum Allah, ia tidak tahu bahwa kulit wajahnya bercahaya karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Dan ketika Harun dan semua orang Israel melihat Musa, tampaklah kulit wajahnya bercahaya. Maka mereka takut mendapati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Lalu Harun dan para pemimpin jemaat datang kepadanya. Dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah semua orang Israel. Lalu disampaikanlah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubungilah wajahnya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkanlah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila keluar, ia menyampaikan kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat bahwa kulit wajah Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi wajahnya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kuduslah Tuhan Allah kita. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya.
Kuduslah Ia. Kuduslah Tuhan Allah kita. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Kuduslah Tuhan Allah kita. Dalam tiang awan, Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan pada ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Kuduslah Tuhan Allah kita. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Kuduslah Tuhan Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Kalian kusebut sahabatku, sebab kepada kalian kusampaikan apa saja yang kudengar dari Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus masih melanjutkan pengajarannya tentang kerajaan Allah dengan dua perumpamaan. Kerajaan Allah itu diumpamakan dengan harta yang terpendam di ladang dan kemudian ditemukan orang. Dan yang kedua, kerajaan Allah itu seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Dua perumpamaan, tapi memiliki makna yang sama. Bahwa kerajaan Allah itu sebagai sesuatu yang sangat berharga. Bahkan dibandingkan dengan segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini. Dan kerajaan Allah itu bisa diperoleh kalau orang mau memperjuangkannya dengan sungguh-sungguh, mau berkorban dengan sungguh-sungguh. Kerajaan Allah itu memang patut untuk kita cari dan kita perjuangkan agar kita benar-benar menemukannya dan kita dapat bersukacita, bergembira. Seperti seorang yang menemukan harta terpendam, seperti seorang pedagang yang berani mengorbankan segalanya untuk memperoleh mutiara. Para saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita di dunia ini, apa yang paling berharga? Apa yang menjadi prioritas hidup kita? Mungkin saat ini kalau kita ditanya,
Apa yang paling berharga? Yaitu kesehatan, makanan, dan sebagainya. Memang benar, kita membutuhkan makanan, kita membutuhkan kesehatan. Tetapi pada hari ini, kita diingatkan oleh Tuhan Yesus, ada sesuatu yang lebih berharga dari itu, yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu sungguh nyata dalam hidup Yesus, sungguh nyata dalam karya dan pekerjaan Yesus selama hidupnya di dunia ini. Maka dengan kata lain, iman kepada Yesus inilah sebagai sesuatu yang paling berharga, yang paling mulia, yang harus kita perjuangkan di samping kebutuhan-kebutuhan yang lain, harta yang lain. Yesus adalah harta yang paling berharga yang diberikan oleh Allah, yang sungguh berharga karena akan menyelamatkan hidup kita di dunia ini dan juga akan menyelamatkan hidup kita setelah kehidupan kita di dunia ini. Semoga kita terus berpegang teguh pada iman kita bahwa Yesuslah yang sungguh berharga dalam kehidupan kita. Karena hanya Yesuslah yang mampu menyelamatkan hidup kita di tengah-tengah masa sulit ini, di tengah kegelapan hidup kita pada saat ini. Para saudaraku yang terkasih, perayaan kasih ini kita persembahkan sekali lagi untuk saudara-saudari kita yang terpapar virus corona, yang saat ini mungkin sedang sakit di rumah maupun yang berada di rumah sakit. Kita juga berdoa bagi keluarganya yang ikut mendampingi, menyertainya. Dan kita juga berdoa bagi saudari-saudari kita yang dipanggil oleh Tuhan, agar mereka diampuni segala dosanya dan diperkenankan masuk ke kehidupan abadi bersama Allah di surga. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sekarang berdoalah saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahan ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami di surga, berkat roti dan anggur ini, semoga kami Kau anugerahi rezeki sejati, yaitu rahmat-Mu yang mampu menghidupi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, ini dan sepanjang masa.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Malah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau sungguh baik hati. Karena kebaikan hatimu itu, Engkau telah menciptakan manusia. Dan meskipun manusia seharusnya dihukum karena dosa-dosanya, Engkau menebusnya juga karena belas kasih-Mu. Semoga itu Engkau laksanakan dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Dari sebab itu, para penghuni surga dengan sukaria bersujud di hadapan. Kami mohon agar kami pun Engkau perkenankan memadu suara dan turut memuji Dikau dengan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Kita lambungkan doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Henrikus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam gerai iman, terutama yang kami doakan pada hari ini. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa,
yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan resmikan supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Para saudaraku, inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Sungguh berbahagialah kita semua yang hari ini diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sekarang mari kita doakan doa Kongres Ekaristi Keuskupan Malang. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas karunia Ekaristi yang menjadi tanda nyata kehadiran-Mu bagi kami. Bantulah kami agar selalu mensyukuri anugerah-Mu
dan semakin hari semakin menghayati rahmat kudus-Mu. Berkatilah kami, umat Keuskupan Malang, yang sedang melaksanakan Kongres Ekaristi Keuskupan Malang dengan penuh semangat, sukacita, dan kerjasama. Semoga kami yang percaya akan kehadiran Tuhan Yesus dalam Ekaristi senantiasa dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga dapat semakin menghayatinya. Karena berkat Ekaristi Kudus akan semakin memperkuat persatuan kami sebagai anggota gereja-Mu. Dan kami pun mampu mewujudkan semangat diambil, diberkati, dipecah, dan dibagikan dalam komunitas Kristiani yang semakin Injil. Bersama Bunda Maria, serta semua orang kudus di surga, kami sampaikan doa ini kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga sabda Yesus Putra-Mu terkasih menjadi harta kekayaan kami yang besar dan bernilai. Perkenankanlah kami mempertaruhkan segalanya demi keselamatan orang lain, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga Anda kalian dan semua doa serta harapan Anda hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian peran Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kita diutus.